sekolah minggu online kita, dan sebentar kita akan mau naikkan pujian Mari Sekolah Minggu. Cici undang makin berdiri, pasukan Kristus, siap! Meskipun sekarang kondisi di sekitar kita tidak baik atau mungkin banyak banget ketidakmungkinan yang terjadi di sekitar kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan kita pengharapan di setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian di kepak-kepakan sayapnya supaya kita lebih semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita menaikkan satu pujian. Belum pernah ada kasih di dunia selain kasih Tuhan Yesus kita yang sempurna.
begitu sangat mengerikan pada saat ini Tuhan, tapi kami masih tetap percaya, kami masih tetap mampu untuk bersyukur itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga sampai pertengahannya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami sebagai pendengar-pendengar-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang tertabur dalam setiap hati kami itu boleh bertumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang kisahnya Tuhan Yesus berpuasa. Kisahnya diambil dari Matius 4 ayat 1-11. Yuk kita simak aja cerita berikut ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ini lagi dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat di padang gurun tuh kayak gimana sih? Wah pasti panas banget ya. Terus juga gersang, gak ada tanaman, gak ada tumbuhan, gak ada air. Nah adik-adik, di sini posisinya Tuhan Yesus itu lagi berpuasa loh adik-adik, 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan berpuasa 1 hari pun aja rasanya susah banget ya, lapar, haus. Nah, tapi Tuhan Yesus mampu loh adik-adik menahan lapar itu selama 40 hari 40 malam. Nah adik-adik bisa lihat ya di sini mukanya Tuhan Yesus lesu, lemas, dan terlihat sangat lapar. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang lapar-laparnya nih, datanglah si iblis, si pencoba. Si iblis ini ngomong sama Tuhan, meminta agar Tuhan itu merubah batu menjadi roti. Mungkin mampu saja ya Tuhan melakukan hal itu, tapi tentunya Tuhan tidak akan mendengarkan iblis. Melainkan Tuhan bilang kayak gini ke iblis, bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja loh, tetapi juga dari firman Tuhan. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini benar loh adik-adik, bahwa memang kita sebagai manusia ini memiliki sifat manusiawi, yaitu pasti membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kita juga gak boleh lupa sama rohani kita. Rohani kita pun juga perlu diisi makanan. Dengan cara apa? Ya dengan cara membaca firman Tuhan. Maka iman kita pun juga akan bertumbuh, berbuah. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian si iblis mencobai Tuhan lagi. Dia membawa Tuhan ke atas bait suci. Wah, tinggi banget ya. Terlihat dari bangunannya, bangunan yang paling tinggi loh adik-adik. Si iblis berkata kayak gini kepada Tuhan. Iblis meminta agar Tuhan itu mau menjatuhkan dirinya ke bawah. Karena iblis tahu, pasti kamu akan ditolong oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat juga pasti tidak akan membiarkan kamu jatuh. Wah, tentunya Tuhan Yesus tidak akan mendengarkan perkataan iblis ini. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab tertulis, jangan mencobai Tuhan. Nah, pesan untuk kita juga sama loh adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan, meskipun kita tahu bahwa Tuhan itu ada di sekeliling kita, Roh Kudus menjaga kita, tapi kita juga tidak boleh mencobai Tuhan. Maksudnya kayak gimana? Misalkan adik-adik lagi bermain, naik sepeda ngebut-ngebut. Terus adik-adik yakin lah karena Tuhan juga pasti gak membiarkan adik-adik jatuh. Nah itu gak boleh, itu mencobai Tuhan. Tuhan pun juga berkata bahwa jangan mencobai Tuhan. Nah yang ketiga nih adik-adik, iblis masih belum pantang menyerah. Dia membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi dan menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Si iblis berkata begini loh adik-adik, aku akan memberikan kerajaan dunia ini, tetapi dengan satu syarat, yaitu kamu harus tunduk dan menyembah saya, menyembah iblis. Wah, durhaka nih iblisnya ya adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, kita harus menyembah Tuhan. Bahkan iblis pun juga harus menyembah Tuhan. Gak ada tuh kita menyembah iblis loh adik-adik. Nah akhirnya si iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah akhirnya malaikat-malaikat Tuhan datang dan melayani Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus bisa makan dan minum. Nah adik-adik, ada ayat hafalan
Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ceritanya sampai di sini. Adik-adik, juga di sini ada aktivitas ya adik-adik. Adik-adik bisa mencari 8 perbedaan dari kedua gambar ini. Selamat untuk para pemenang aktivitas ibadah online 21 Maret. Ada Grace, Jaden Noel, dan Cheryl dari kelas Pratama. Terima kasih juga untuk semua adik-adik yang lain yang sudah mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.